Silakan kepada Bang Putra. Baik, terima kasih pimpinan, para anggota yang saya hormati, dan Ibu Pimpinan, Pak Ketua, Wakil Ketua, dan juga Pak Menteri, Pak Mendikbudristek, dan juga Dirjen dari Kemensos dan dari Kemenkumham dan juga Kemenkes. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan yang kedua, memang agak shock juga ya. Tadi sebenarnya saya ingin jadi penanya yang pertama, tapi ternyata Pak Nuroji ini lebih agak gregetan gitu ya. Sehingga ini menjadi, di politik ini kan lembaga politik ya Bu Ketua ya. Kita harus mampu membaca bukan hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Kalau ngomong teknis itu nanti aja. Jadwal konsinyering di sidang ini banyak banget, masa sidang ini. Kayaknya setiap minggu ada psikologi, gitu ya. Setiap minggu ada psikologi. Bahkan akhir pekan ini pun akan kita isi dengan konsinyering psikologi, gitu ya. Tapi kalau dari yang disampaikan oleh Ibu tadi dan juga pihak pemerintah, dari yang tetap dan juga yang harus kita bahas, ini kok yang tersirat kayaknya memang belum nyambung dan belum ketemu dengan pemerintah. 556. Ini saya menghitung ubah substansi itu kategorinya sama dengan dihapus. Gitu ya. Jadi kita bicara tentang 556 di luar yang tetap, yang harus kita bahas satu persatu. Gitu ya. Dan juga tadi ini tergelitik juga disampaikan dengan oleh Mas Nuroji ini senior saya, karena memang kita dari sini melihat bahwa apakah memang semangat kita ini sama dengan pemerintah. Kita tidak ingin kita kerja seperti ini, tapi kemudian setelah disahkan menjadi undang-undang tidak ada turunannya dan tidak dilaksanakan. Ini kan seringkali terjadi. Kebetulan saya juga di Badan Legislasi. Jadi bukan hanya kerja keras dari jadwal yang sudah kita sepakati, tapi tentunya kita juga harus kerja cerdas. Kalau bicara urgensi, bicara kebutuhan, saya sebenarnya ingin mendengar juga dari Mas Menteri tadi menceritakan, ini bukan hanya domainnya Kementerian Sosial dan Kemenkes. Seolah-olah nunggu bencana juga kita butuh tenaga psikolog, bukan. Ini menjadi domainnya Kemendikbud sejak pandemi COVID-19 ditetapkan. Begitu banyak anak-anak didik kita yang stres, orang tua yang stres. Di kalangan kampus juga Pak Nizam banyak banget yang stres. Di DPR pun tidak bisa ngantor fisik juga banyak yang stres. Gitu ya. Jadi ini bukan hanya masalah rehabilitasi sosial, tapi ini menjadi masalah kita bersama. Kalau masalah urgensi, kebutuhan sudahlah, kita sama-sama sepakat lah. Itu udah nggak usah dibahas. Tugas kita sebagai orang politik mampu membaca yang tersirat. Gitu kan ya? Sehingga kita bisa menjembatani Pak Ketua nih. Ya saya senang nih Pak Ketua ada di sini juga, sehingga nanti lebih lancar lagi nih ya panja kita. Maunya pemerintah nih apa? Apakah mau diubah judulnya? Atau mau diubah arahnya? Atau maunya kita seperti apa? Supaya ketemu nih Pak. Supaya ketemu. Nah tadi sampai jauh bicara soal pansus juga. Kebetulan saya juga di pansus juga, Otsus Papua. Gitu ya. Yang penting nanti ujungnya ketika itu disahkan ada PP-nya dan juga dilaksanakan. Ya, jangan sampai ini mubazir hanya sebagai prestasi kita di Komisi 10 tapi tidak ada pelaksanaannya. Nah, ini yang saya mau mengajak pimpinan dan kita semuanya untuk bisa menerjemahkan ini ya, dan juga kita bisa mengartikulasikannya sebagai satu kebijakan, sehingga kita tetap pada komitmen yang Ibu Dewi Koretti tadi sampaikan, bahwa ini usulnya dari kita, asalnya dari kita. Saya rasa itu pimpinan, tumben nggak ada stopwatch-nya, biasa udah bunyi 3 menit gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.